Bab 1130. Maju dan mundur bersama, hidup dan mati bersama. Di kapal awan. 3,5 kaisar keluarga Mo dan Caneli dari fraksi hukum menyerang kota di luar kota Bangau Putih. Selain itu, mereka juga mengumpulkan hampir 500 pendekar suci senior, dan lebih dari 2.000 orang pendekar suci. Dapat dikatakan bahwa selain keluarga Mo, fraksi hukum dan sekte Senba telah dikirim. Lydia Qiu berkata dengan sungguh-sungguh. Berapa lama kota Bangau Putih bisa bertahan? Tanya warrior Yang. Dengan formasi besar yang menjaga, ditambah dekan dan wakil dekan Xiao, kita harus bisa bertahan selama 1 atau 2 jam, kata Lydia Qiu. Kotanya rusak. Apakah akademi akan memanggil leluhur? Warrior yang bertanya lagi. Jika saatnya tiba, akan tiba saatnya bagi akademi untuk binasa. Lydia Qiu berkata, kamu mungkin tidak tahu bahwa memanggil leluhur akan datang dengan harga yang mahal. Pertama-tama, dunia tidak dapat menanggung kaisar. Oleh karena itu, ketika pendekar kaisar datang, berarti hukuman akan datang. Kedua, memanggil leluhur membutuhkan banyak energi hitam dan permintaan energi hitam ini, hampir setiap orang harus melakukannya, mengorbankan energi hitam mereka. Dengan kata lain, memanggil leluhur sama dengan menggunakan energi hitam setiap orang untuk ditukar dengan pendekar kaisar. Berbicara tentang ini, suara Inof Fang menjadi berat. Juga, pendekar kaisar ada di dunia paling lama 1/4 jam. Jika dia tidak dapat menghancurkan semua orang dalam 1/4 jam, lalu apa yang menanti kita? Adalah kematian yang sebenarnya. Karena pada saat itu, orang-orang di akademi kita mungkin tidak lagi memiliki perlawanan sedikit pun. Tidak heran sekte Senba tidak berani memanggil leluhur mereka dengan mudah. Kata warrior Yang. Jika sekte Senba memanggil leluhur, bahkan jika mereka membunuh mereka, tetapi jika kekuatan lain tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam ke sekte Senba, maka sekte Senba diperkirakan menghilang di Senzu di daratan tengah. Panggil leluhur. Dalam analisis terakhir, itu adalah kematian yang sama, tidak ada kekuatan yang bersedia melakukan ini kecuali itu adalah pilihan terakhir. Sekte Senba, begitu pula perguruan Rusa Putih. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Lydia Qiu memandang warrior Yang. Semua orang di lapangan memandang warrior Yang. Warrior yang melirik semua orang di lapangan, kemudian berkata, sekarang, kamu memiliki 2 pilihan, satu adalah meninggalkan Senzu di daratan tengah, pergi ke tempat lain, dan menyimpan jejak api untuk akademi. 2 ikuti aku dan lawan balik, maju dan mundur dengan akademi. Apakah kamu memilih 1 atau 2, itu semua untuk akademi, tidak ada perbedaan. Tentu saja aku ingin kembali, kata Zuni. Lydia Qiu juga mengangguk dan berkata, yang disebut api. Sejujurnya, tanpa perguruan Rusa Putih, mari kita hidupkan kembali akademi. Berhenti bercanda, takutnya kita harus bersembunyi setiap hari. Siapa yang sudah memikirkan hari itu? Selain itu, sekarang akademi membutuhkan orang, bagaimana kita bisa pergi saat ini? Zuni mengangguk dan berkata, itu benar, jika kita melarikan diri, jika akademi menang, lalu bagaimana kita akan pergi menemui saudara-saudari di akademi itu? Kembalilah ke akademi. Maju dan mundur dengan akademi, hidup dan mati bersama. Ya, maju dan mundur bersama, hidup dan mati bersama. Semua orang di lapangan mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Tidak ada yang memilih untuk meninggalkan Senzu di daratan tengah. Warrior yang melirik semua orang, lalu menjentikkan jarinya.
Sebuah cincin penyimpanan terbang ke Lydia Qiu dan berkata, "Di dalam ada 50.000 batu kecubung, bagi saja. Ambil 10.000 dan bagikan dengan semua orang." Pada saat ini, Zuni tiba-tiba berkata, "Kenapa?" Warrior yang memandang Zuni. Zuni menginjak kapal awan dengan ringan, dan berkata, "Kalian semua harus waspada terhadap konsumsi batu kecubung oleh benda ini. Kami tidak bisa membiarkan kalian keluar dari batu kecubung ini sepanjang waktu." Kapal awan tidak hanya cepat, juga memiliki formasi serangan. Asalkan batu kecubung cukup, bisa melawan setengah kaisar. Karena setiap kali arai diaktifkan, setidaknya diperlukan 1000 batu kecubung. 1000 batu kecubung. Mata warrior yang sedikit berkedut. 1000 batu kecubung, kapal awan kaisar ini adalah komoditas yang membakar uang. Warrior yang melirik orang banyak dan berkata, "Menurut apa yang dikatakan Zuni, ambil 10.000 batu kecubung dan bagikan. Simpan semua batu kecubung lainnya, jaga kapal awan, kalian tidak keberatan, kan?" Tidak ada komentar. Pada saat ini, semua orang menggelengkan kepala dengan cepat untuk mengekspresikan pendirian mereka. Pada saat ini, jika ada yang egois, maka mereka benar-benar akan mati. Warrior yang mengangguk, lalu menatap Zuni, dan berkata, "Kapal awan, kamu mengendalikannya. Setelah bertarung, jangan merasa buruk untuk batu kecubung, kita akan menemukan dekan untuk penggantian." Zuni. Warrior yang menoleh untuk melihat ke kejauhan, merenung sejenak, lalu melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Kembalilah ke akademi." Kembali ke akademi. Di lapangan, semua orang meraung serempak. Tak lama kemudian, kapal awan berbelok ke arah dan melesat ke arah kota Bangau Putih. Kota Bangau Putih. Bum bum bum. Pada saat ini, di atas kota Bangau Putih, ada auman yang terus-menerus, dan ketika auman itu terus bergema, tirai cahaya di langit seluruh kota Bangau Putih bergetar hebat. Di langit, 4,5 kaisar menyerang dengan panik. Dan di kota, tak terhitung orang yang terus-menerus memancarkan energi hitam ke tirai cahaya itu. Formasi pelindung kota yang begitu bagus menghabiskan banyak energi hitam. Di atas tembok kota, Bendico Xiao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke langit, matanya penuh kesuraman dan kesungguhan. Di sampingnya adalah Liana Xiao dan Jeffrey Su. Serangan sembunyi-sembunyi warrior yang ke sekte Senba menghancurkan gengsi mereka dan menaikkan moral kami. Mereka tidak berani menyia-nyiakan lagi. Di samping Bendico Xiao, Jeffrey Su berkata, "Kota ini mungkin tidak bisa dipertahankan." Liana Xiao tiba-tiba berkata di samping Bendico Xiao. Jeffrey Su mengangguk dan berkata, "Formasi pelindung kota ini jauh lebih buruk daripada formasi penjaga sekte kita. Mengapa kita tidak menyuruh semua orang mundur ke puncak pegunungan Qingyun? Harus bertahan." Bendico Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, "Kota ini adalah fondasi kami, jika hilang, bukan hanya kekayaan yang hilang, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Murid adalah manusia dan mereka yang ada di kota adalah manusia. Jangan menyerah pada siapapun, jangan tinggalkan siapapun." Jeffrey Su melirik Bendico Xiao dan berkata, "Kita harus bersiap untuk yang terburuk. Rencana terburuk adalah memanggil leluhur." Bendico Xiao berkata. Mendengar ini, mata Jeffrey Su sedikit berkedut, dan dia berkata, "Kamu benar-benar ingin pergi sejauh itu? Sekali memanggil leluhurmu, itu benar-benar akan menjadi peristiwa yang mengancam jiwa. Jika kita tidak mengambil langkah itu, langkah apa yang bisa kita ambil?" Bendico Xiao memandang ke langit dan bertanya, "Lihat. Keluarga Mo dan sekte Senba ini,
seluruh senzu di daratan tengah sedang menonton mereka saat ini. Mereka juga sulit untuk menunggangi harimau sekarang. Jika kita tidak menghancurkan kita, maka tidak hanya sekte Senba, tetapi juga keluarga Mo akan menjadi bahan tertawaan senzu di daratan tengah. Belum lagi, untuk pemusnahan total dari fraksi Konfusianisme, kita akan dapat membuat mereka malu. Jadi, begitu mereka diizinkan memasuki kota, menurutmu apakah mungkin orang-orang di kota itu bertahan hidup? Jeffrey Su berkata dengan sungguh-sungguh, tapi bagaimana jika kita masih tidak bisa menghancurkan mereka setelah memanggil para leluhur? Bendico Xiao terdiam dan tangan di belakangnya perlahan mengepal. Setelah waktu yang lama, Bendico Xiao berkata, kirim perintah ke warrior yang dan yang lainnya, beritahu mereka untuk tidak kembali. Jauhkan mereka dari senzu di daratan tengah, sejauh mungkin, biarkan kami berpikir. Wajah Jeffrey Su tenggelam. Setelah beberapa saat, dia mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Bahkan tidak bisa memanggil leluhur untuk menghancurkan mereka. Liana Xiao berkata setelah Jeffrey Su pergi. Pasti bisa. Bendico Xiao berkata, tetapi, apakah menurutmu mereka tidak berpikir bahwa kita akan memanggil leluhur kita? Mereka pasti memikirkannya, dan mereka pasti akan bersiap. Kamu harus tahu bahwa pendekar kaisar, meskipun sangat kuat, bukan berarti tak terkalahkan. Apalagi jika kamu datang ke dunia ini dengan paksa, kekuatan akan sedikit banyak berkurang. Tanpa disadari, perguruan rusa putih kita telah mencapai titik hidup dan mati, kata Liana Xiao. Bendico Xiao mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, menyaksikan beberapa setengah kaisar dengan panik menyerang kota di langit. Cahaya dingin melintas di mata Bendico Xiao, dan berkata, jangan khawatir, bahkan jika perguruan rusa putihku hancur, aku juga akan membuat mereka membayar harga yang tak tertahankan. Terutama keluarga Mo, hehe. Keluarga kuno, aku ingin melihat seberapa dalam warisannya. Saat itu, Jeffrey Su datang dan berkata, mereka tidak kembali. Bendico Xiao mengerutkan kening. Pada saat ini, Liana Xiao berkata, jangan khawatir tentang mereka, mereka tidak akan menderita jika warrior yang ada. Adapun membiarkan mereka meninggalkan senzu di daratan tengah, aku tidak tahu tentang orang lain, tetapi warrior yang pasti tidak akan pergi. Jeffrey Su mengangguk setuju, orang ini rela datang ke senzu di daratan tengah untuk perguruan lautan awan, yang menunjukkan siapa orang ini. Kali ini, dia pasti tidak akan meninggalkan akademi dan pergi. Hehe. Menjadi jujur, aku tidak tahu apakah harus bahagia atau tidak berdaya. Sejujurnya, aku berharap dia akan pergi dengan orang-orang itu, selama mereka masih hidup, terutama dengan dia ada di sini. Bahkan jika akademi kami hancur, masih ada harapan. Boom. Pada saat ini, ada suara keras di langit, kemudian, di mata semua orang, tirai cahaya langit mulai retak. Perguruan rusa putih, jika semua menyerah dan menyerah pada keluarga Mo, kalian masih bisa hidup, jika tidak akan ada perguruan rusa putih di dunia. Di langit, suara Tirimo terdengar. Tirimo, untuk apa kamu memainkan taktik psikologis ini saat ini? Jika kamu memiliki kemampuan, datang saja. Bendico Xiao berkata dengan dingin. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Di langit, suara Tirimo jatuh. Lalu dia mengangkat tangannya dan menamparkan tirai cahaya di bawahnya. Di sampingnya, Chaneli dan 3,5 kaisar keluarga Mo juga dengan cepat menembak. 5,5 kaisar menembak bersama, seberapa menakutkan momentumnya. Bahkan dengan tirai cahaya yang menghalanginya, semua orang merasa seolah-olah langit akan runtuh.
Duar. Di mata semua orang, formasi pelindung kota langsung hancur. Haha. Bendico Xiao, aku, Chaneli, bilang aku akan kembali. Aku tidak berbohong padamu, kan? Tawa gila Chaneli terdengar dari langit. Bunuh. Suara Tirimo kemudian terdengar. Sosh. Lebih dari 1000 master yang semula menjaga di luar kota bergerak menuju kota Bangau Putih. Bersambung.